ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, akhirnya hari pelaksanaan pemilu 2024 tiba. Hari ini hampir 205 juta orang akan melakukan pencoblosan di bilik suara memberikan hak pilihnya. Sebelum kita mengetahui hasilnya hari ini, kita lihat dulu peta hasil suara pemilu pada 2019 dan 2014. Dari puluhan provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya kerap dinilai sebagai provinsi kunci. Selain memiliki pemilih dan alokasi jumlah kursi yang banyak, kelimanya dianggap menjadi representasi mewakili pilihan warga yang beragam, baik di Jawa maupun luar Jawa. Yang pertama adalah Jawa Barat. Di pemilu tahun 2014, partai politik yang menguasai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia adalah PDI Perjuangan dengan jumlah raihan suara 19,63%. Tapi 5 tahun kemudian, Partai Gerindra berhasil menyingkirkan PDIP dengan raihan suara 17,65%. Provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak kedua adalah Jawa Timur. Di pemilu 2014, Jatim dikuasai oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 17,91%. Di 2019, ternyata Jawa Timur juga masih merah, bahkan dengan suara lebih banyak, yakni 19,41%. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah. Tahun 2014, PDI Perjuangan juga menguasai Jawa Tengah dengan 24,40% suara. Nah, di 2019, ternyata hampir sama dengan Jawa Timur. PDIP berhasil memerahkan Jawa Tengah dengan raihan suara lebih banyak, yakni 29,56% suara. Di pemilu tahun 2014, Sumatera Utara menyumbang lebih banyak kursi legislatif bagi Partai Golkar dengan raihan suara 16,40%. Tapi di tahun 2019 digeser oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 20,72%. Dan ini Sulawesi Selatan di tahun 2014 yang ternyata masih menjadi masa berjayanya Partai Golkar dengan raihan suara 20,09%. Nah, bagaimana di tahun 2019? Ternyata Golkar masih berhasil menguningkan Sulawesi Selatan meski perolehan suaranya lebih sedikit, yakni 17,9%. Dalam 2 pemilu terakhir, kelima provinsi tadi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan menjadi 5 provinsi penting bagi mereka yang berkontestasi. Terlepas dari 5 provinsi kunci yang menjadi medan perang perebutan suara tadi, sejatinya nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ditentukan oleh tangan tiap orang yang masuk dalam daftar 204,8 juta pemilih tetap di pemilu 2024. Termasuk saya, Anda, dimanapun Anda berada. Saudara, itu tadi peta hasil pemilih pemilu 2019 dan 2014. Lalu bagaimana dengan gambaran pemilu 2024 kali ini? Para pemilih muda tampaknya menjadi penentu penting siapa yang akan menjadi presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat 5 tahun ke depan. Dalam pemilu 2024 kali ini, yang paling menarik adalah prosentase, jumlah, dan usia pemilih. KPU mencatat kalangan generasi Z alias Gen Z dan generasi milenial menjadi jumlah pemilih terbanyak. Gen Z adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1997 hingga 2012. Sementara generasi milenial lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Berdasar data DPT KPU, jumlah pemilih pre-boomer yaitu yang lahir sebelum tahun 1945 sekitar 3,5 juta pemilih.
Untuk generasi baby boomers, lahir tahun 1946 hingga 1964 berjumlah lebih dari 28 juta orang. Untuk Gen X yang lahir tahun 1965 hingga 1980, jumlah pemilihnya hampir 57,5 juta pemilih. Paling banyak adalah pemilih dari generasi milenial dengan hampir 68 juta pemilih. Sementara pemilih muda dari Gen Z dengan hampir 47 juta pemilih. Semua pemilih akan memperebutkan 580 kursi DPR RI dari 84 daerah pemilihan. Sementara kursi DPRD provinsi yang diperebutkan berjumlah 2.372 kursi dari 301 daerah pemilihan. Jumlah kursi terbanyak diperebutkan untuk DPRD Kabupaten Kota sebanyak 17.510 kursi dari 2.325 daerah pemilihan. Dari jumlah pemilih tersebut ternyata tidak semua memberikan pilihan dalam pemilu alias golput. Warga yang golput diidentikan dengan sikap yang apatis, cuek, dan tidak mau terlibat atau tidak mau bertanggung jawab dengan kondisi yang ada. Angka golput di pemilu tahun 2014 tercatat tinggi dengan persentase 30% pemilih sebagai golput. Angka ini menurun menjadi 18% pada pemilu 2019 dengan 34 juta pemilih. Kita berharap angka golput akan semakin turun. Partisipasi warga sebagai pemilih adalah bagian dari tanggung jawab menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Distribusi logistik pemilu di Jember diangkut kuda dengan dikawal polisi dan tentara. Simak informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.